Shalom dan selamat pagi. Luar biasa pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Allah kita yang luar biasa, kita boleh ada sampai hari ini, sampai pagi hari ini. Mari kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita minta pimpinan Allah kita yang luar biasa, semakin dekat dengan Allah kita. Dia memiliki rencana yang indah buat hidup kita masing-masing. Dan percaya bahwa kasih Allah luar biasa. Oh, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Oh, haleluya. Oh, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Terima kasih. Kami terlampau percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan
bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Kami bagian dari kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Engkau Allah yang luar biasa. Kami adalah anak-anak Allah yang luar biasa, anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah. Biar kebenaran-Mu ada di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih bahwa kami adalah anak-anak Raja. Kami imani itu Tuhan. Kami adalah bagian kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Semakin jadikan kami anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Karena kami terlampau percaya bahwa kasih-Mu yang luar biasa, berkat-Mu yang luar biasa, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mulai pagi hari ini kami rindu Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini. Buat kami semuanya pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami berserahkan Tuhan firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan renungan doa pagi dari Gereja GKI Pondok Daud. Dan tema daripada bulan ini adalah Extraordinary Favor. Extraordinary memiliki arti luar biasa, sementara favor adalah kebaikan. Jadi extraordinary favor artinya kebaikan atau bantuan yang luar biasa. Dan apabila kita hubungkan dengan Alkitab, maka kita akan bisa memahami bahwa bantuan yang luar biasa atas hidup ini hanya ada pada Tuhan. Melalui Alkitab kita bisa memahami bahwa favor atau kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa bagi umat manusia yang sangat dikasihinya. Sebab setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia hidup di dalam kutuk, dan untuk membebaskan manusia dari kutuk dan merebut kembali manusia menjadi anak Allah, Allah sampai rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus dosa.
Dan Yesus pun rela menjadi manusia, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menanggung semua penderitaan yang seharusnya dialami oleh manusia, yang seharusnya ditanggung oleh manusia akibat dari dosa, sehingga manusia bisa ditebus melalui karya salib. Manusia ditebus dari cengkraman iblis, dari segala kutuk dosa, dan kembali dibebaskan dan dimerdekakan menjadi anak Allah, hidup dalam kasih karunia dan berkat-berkat Allah. Satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia sendiri, sebab tanpa pertolongan Tuhan, manusia tidak bisa bebas dari kutuk. Melalui karya salib, Tuhan menyatakan extraordinary favor. Yesus menjadikan dirinya sebagai kutuk agar manusia bebas dari kutuk. Di Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Salib adalah bukti extraordinary favor yang luar biasa dari Tuhan kepada manusia, sebab terobosan atau jalan yang dibuat oleh Tuhan agar manusia yang sudah rusak dan terkutuk, penuh dengan dosa dan jauh dari kemuliaan Tuhan, diubah kembali menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam anugerah dan kemuliaan Tuhan. Manusia tidak lagi hidup di dalam kutuk, tetapi manusia bisa hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu, bagi kita, anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, bersiaplah bersama Tuhan. Kita akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang statis, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dinamis, Tuhan yang selalu bergerak untuk menyatakan kemuliaannya bagi anak-anaknya, sehingga kita bisa hidup tidak hanya sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, seperti yang tertulis di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa melalui karya salib Tuhan rindu mengubah kehidupan manusia yang sudah dibelenggu oleh dosa, hidup di dalam kutuk, diubah oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kemuliaan Tuhan, hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, bukan penderitaan, tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan heran kalau di dalam Tuhan ada orang yang mengalami kesuksesan secara luar biasa, tetapi sementara yang lain, sekalipun dia mengikut Tuhan, dia hidup biasa-biasa saja. Apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah seberapa banyak orang itu menginvestasikan dirinya kepada Tuhan. Seseorang yang menginvestasikan hidupnya penuh kepada Tuhan, pasti dia akan mengalami terobosan-terobosan yang dahsyat yang datang daripada Tuhan. Keberhasilan-keberhasilan di dalam kehidupan, bahkan sesuatu yang ilahi Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Tetapi sekalipun dia mengatakan anak Tuhan, tetapi kalau dia tidak mau menginvestasikan hidupnya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa bekerja menolong dia? Bagaimana Tuhan bisa membawa dia berjalan daripada kemuliaan kepada kemuliaan? Banyak orang yang mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan, tetapi hidupnya masih berfokus pada dunia. Dia seperti orang yang berdiri di atas dua kapal. Yang satu di kapal kerajaan Allah, di jalan kebenaran dan kehidupan. Sementara kaki yang satu berada di jalan dunia. Dia rindu bahwa bersama dengan Tuhan, dia tetap bisa menikmati apa yang dunia tawarkan,
apa yang dunia berikan untuk dinikmati. Padahal kita tahu Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Artinya bahwa kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Jika Bapak Ibu rindu mengalami kebenaran, jika Bapak Ibu rindu mengalami kehidupan dalam hidup Bapak Ibu, mari kita ikuti jalan Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan terkecoh dengan tawaran-tawaran dunia. Sepertinya ada jalan keselamatan yang lain selain jalan Yesus. Tetapi pagi hari ini kita mau percaya bahwa untuk menuju ke surga sana, next ya, dan juga keselamatan, jalan kebenaran dan kehidupan, Yesus berkata hanya ada satu jalan. Oleh karena itu, mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan, jalan kebenaran dan kehidupan, supaya hidup kita tidak tersesat. Kita bisa hidup bersama dengan Tuhan dan menikmati setiap janji-janji Tuhan. Kita hidup di dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca di Alkitab bahwa Tuhan sanggup mencelikkan mata yang buta, itu adalah extraordinary dari Tuhan, dan kita pun bisa mengalaminya. Tuhan sanggup mencelikkan mata rohani kita yang mungkin saat ini masih buta. Kita belum bisa melihat Tuhan secara utuh, kita belum bisa melihat kemuliaan Tuhan, tetapi mintalah kepada Tuhan untuk menjamah mata rohani saudara, sehingga kita mengalami tidak kebutaan rohani, tetapi kita bisa boleh melek rohani, istilahnya Bapak Ibu. Kita bisa memandang Tuhan, kita bisa berfokus kepada Tuhan. Jika di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang tuli menjadi mendengar, adakah kita hari-hari ini mengalami tuli secara rohani? Hati nurani kita tidak peka dengan suara Tuhan. Jika itu yang kita alami, mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hati nuranimu, sehingga hati nuranimu tidak lagi menjadi tuli akan suara Tuhan, tetapi hati nurani kita boleh mendengar suara Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita seperti orang lumpuh. Ekonomi kita lumpuh, keluarga kita lumpuh, tetapi ada janji Tuhan yang luar biasa bahwa Tuhan sanggup membuat orang lumpuh untuk berjalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan pagi hari ini secara pribadi. Alami extraordinary dari Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah usahamu, izinkan Tuhan menjamah ekonomimu, dan saya percaya ketika Tuhan menjamah, ketika Tuhan melawat, maka kelumpuhan ekonomi akan Tuhan pulihkan. Ekonomi kita bisa berjalan, roda perekonomian kita berputar kembali, dan kasih karunia Allah dinyatakan. Rumah tangga kita yang lumpuh dipulihkan oleh Tuhan. Akan ada damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Tuhan, yang luar biasa, yang bisa kita nikmati di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui karya salib, Tuhan rindu kita hidup di dalam kemenangan. Tuhan rindu kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan mau kita masih hidup di bawah kutuk. Bila Bapak Ibu merasa masih ada kutuk di dalam kehidupan Bapak Ibu, datang kepada hamba Tuhan, minta dilepaskan dari segala kutuk yang ada.
Karena saya percaya melalui hamba Tuhan ini bisa membantu Bapak Ibu. Memang sumber kelepasan itu sejatinya dari Tuhan, tetapi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan bisa membantu Bapak Ibu untuk melepaskan diri daripada kutuk-kutuk yang dinyatakan. Apakah itu kutuk keluarga, kutuk keturunan dan sebagainya. Bapak Ibu, nikmati kelepasan, kemerdekaan sejati dari Tuhan, alami, extraordinary dari Tuhan. Kita bisa hidup di dalam kelimpahannya, yang semuanya itu tidak terlepas daripada karya salib. Karena itu Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan kita harus memikul salib melalui kehidupan kita, jangan takut, jangan putus asa, lakukan itu. Karena salib memiliki makna tersendiri di dalam kehidupan kita. Melalui salib kita mengalami pembebasan, melalui salib kita mengalami pertumbuhan, karakter kita diubah, kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jangan pernah lari daripada salib, karena saat kita lari dari salib, maka kita kembali hidup di dalam kutuk. Dan siapa yang akan mengubah kutuk menjadi berkat kalau kita lari dari salib? Sebab hanya Yesus yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Karena itu jangan pernah lari dari salib. Terus datang kepada Kristus. Terus bawa hidupmu kepada Tuhan. Sekalipun engkau harus memikul salib, pikulah itu. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupanmu. Di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengenakan Kristus dalam hidup Bapak Ibu. Seperti yang tertulis di Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita yang sudah dibaptis di dalam Kristus, kita wajib mengenakan Kristus dalam hidup kita. Apa artinya mengenakan Kristus? Artinya kita harus berfokus kepada Kristus. Seperti baju Bapak Ibu kalau dikenakan itu akan menutupi tubuh kita. Demikian juga kalau kita mengenakan Kristus, maka Kristus akan menyelubungi hidup kita. Sehingga kita bisa berpikir, memakai pola pikir Kristus. Kita bisa benar-benar mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap berjalan pada jalan Kristus. Saat kita memakai hikmat Kristus, kita memakai pola pikir Kristus, maka kita terus ada bersama dengan Kristus dan terus ada di jalan Kristus, jalan kehidupan dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, sekali ikut Kristus, tetaplah mengikut Kristus. Jangan berdiri di dua jalan, jalan Kristus dan jalan dunia. Karena ketika kita berdiri di dua jalan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 7-8. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sekali lagi saya ulangi, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu pagi hari ini kita mau merenungkan sejauh mana perjalanan kehidupan kita. Adakah saat ini kita telah menerima extraordinary favor dari Tuhan, ataukah hari-hari ini kita masih berada di dua jalan? Kita masih bimbang dan ragu. Kita tidak mau meninggalkan yang satu untuk mengikuti yang satunya secara penuh. Kita tidak mau meninggalkan dunia, jalan-jalan dunia, dan kita belum siap untuk mengikuti jalan Kristus secara utuh. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, jika kita berada di jalan Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan, apapun yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara ada di dalam Kristus. Kenakanlah Kristus
dalam hidupmu. Ini adalah permintaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita bisa mengalami extraordinary favor di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena extraordinary favor yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami sangat luar biasa. Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela menjadi kutuk, menanggung segala derita yang seharusnya kami tanggung. Bahkan Engkau membebaskan kami Tuhan dari semuanya itu. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang hari ini belum mengalami kemerdekaan secara utuh. Mereka belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara penuh, sehingga mereka belum mengalami extraordinary favor di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu yang hari ini rindu mengalami extraordinary favor dari Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, lawat aku Tuhan, tolong aku supaya aku tetap berdiri di jalan kebenaran dan kehidupan walau apapun yang terjadi. Kami rindu mengalami extraordinary favor dari-Mu Tuhan. Karena itu saat ini Bapa, jamah setiap kami, lawat setiap kami malam hari pada pagi hari ini. Bahkan Kau persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami memiliki hati yang siap menerima extraordinary favor daripada-Mu. Kami siap mengikuti jalan dan kehendak-Mu, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Karena itu pagi hari ini kami percaya di dalam nama Yesus segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, sesungguhnya Engkau sedang membawa dan menuntun kami kepada jalan kebenaran dan kehidupan, di mana di tempat itu akan berlimpah susu dan madunya. Engkau sedang membawa kami ke tempat perjanjian-Mu, ke air yang tenang, padang rumput yang hijau, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami, karena kami menerima extraordinary favor yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut berkat yang datang daripada-Mu. Haleluya, amin.